Hari ini kita akan debat tentang topik rokok. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dua tim, yaitu pro kontra dan tim kontra. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang dan terdapat satu juri bicara, di mana juri bicara ini bertugas untuk mengontrol jalannya perdebatan. Saya akan memperkenalkan dari tim pro, Deborah, Alex, Rini, dan dari tim kontra, Orianti, Setiawan, Hasika. Berbicara tentang rokok, rasanya tidak pernah ada habisnya. Selalu ada pro dan kontra di dalamnya. Apalagi jika sudah disinggung mengenai nasib petani tembakau dan buruh pabrik rokok apabila rokok diberhentikan produksinya. Namun, ada juga pihak yang menginginkan agar produksi rokok diberhentikan dengan alasan rokok tidak baik untuk kesehatan. Tetapi, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang merasa diuntungkan dengan adanya rokok dan ada juga yang merasa dirugikan. Itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk lebih membuka wawasan kita mengenai sisi positif dan negatif dari rokok, kita akan menyaksikan debat mengenai pro dan kontra seputar rokok. Bagaimana pendapat Anda mengenai bahaya dan manfaat yang disebabkan oleh rokok? Saya ingin bertanya pada tim pro, bagaimana argumennya? Kalau selalu dibahas tentang bahaya rokok, pasti orang tidak akan ada yang merokok. Namun apabila kita lihat pada kenyataannya, orang yang merokok karena tidak mengetahui bahaya rokok, melainkan karena mereka itu ingin merasakan kesempatannya dan manfaat yang dapat berbahaya. Saya ingin bertanya dari tim pro, bagaimana argumennya? Tanyakan kepada tim pro, apakah semua orang perokok mengetahui bahwa bahayanya rokok tersebut akan bahaya rokok tersebut? Ya. Semua peminat rokok semuanya tidak tahu bahayanya, cuma entah efeknya 15 sampai 20 tahun kemudian akan disimpulkan. Kenikmatan apa yang bisa dirasakan dari mengonsumsi rokok? Apa Anda pikir bahaya rokok itu harus terjadi saat setelah mengonsumsi rokok agar perokok bisa berhenti dari kebiasaan merokok? Bicara tentang kenikmatan, saya pernah bertanya kepada teman saya yang juga sebagai perokok. Kala itu saya bertanya, apa untungnya dari rokok? Dia bilang, rokok itu enak dan bisa menghilangkan stres atau kecemasan dalam pikirannya. Tidak atau belum bisa menghentikan kebiasaan merokok. Saya rasa kalau bahaya rokok tidak langsung terjadi, memang agak sulit untuk memberikan efek jelas akan bahaya rokok tersebut. Kalau hanya menghilangkan stres atau kejenuhan, kan bisa dengan refreshing keluar rumah, cari suasana baru. Tidak harus dengan rokok yang hanya bisa membuat tubuh kita rusak dan membuang uang kita dengan percuma. Jadi, menurut Anda, bahaya rokok itu hanya isapan jempol belakang sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya? Dan bagi orang yang berpikiran demikian, saya pernah mendengar salah satu stasiun radio tentang yang sedang membahas tentang rokok. Ternyata si penelpon itu merupakan perokok berat sejak usia muda, usia belasan tahun. Tetapi dia mengaku sampai umur 70 tahun, dia masih merasa segar-segar. Malah kalau di bidang rokok dia tak bisa. Apabila rokok diberhentikan produksinya, apa dampaknya bagi sektor pertanian Indonesia dan masyarakat? Saya ingin mempertanyakan pada Tito, bagaimana argumennya? Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi petani tembakau karena mengalami kerugian yang sangat drastis. Bahan rokok tersebut dan pengangguran akan menjadi lebih banyak
Perusahaan tidak beroperasi lagi pada saat tembakau itu jatuh pesat harganya karena sudah ditutup itunya. Untuk menghindari kerugian tersebut bisa diatasi dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan pertanian. Selain itu, lahan untuk penanaman tembakau juga bisa diberdayakan untuk menanam tanaman lain, seperti sayuran, buah-buahan, buah-buahan, umbi-umbian yang mempunyai nilai ekonomis yang sama. Bahkan juga memiliki nilai ekspor. Untuk efek pengangguran, pekerja pabrik rokok pun sebenarnya bisa diatasi dengan melibatkan semua sektor dan pihak yang terkait. Tanyakan pada audiens yang lebih pro, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya kalau buat kami tambah dari bahan rokok kita memang tidak bisa dari zat-zat kimia dalam karena sampai sekarang pun sponsor rokok itulah sponsor terbesar di Indonesia. Jadi tidak bisa menyalahkan lagi rokok itu dari segi kesehatan atau dari segi zat kimianya. Karena dari mulut kita pun kita melihat kalau rokok itu sampai sekarang pun tidak bisa terhentikan. Dan Pak, bagaimana audiensnya? Ada pendapatnya? Dari tim kontak rokok itu sudah sangat merugikan ya. Pertama kita tahu bahaya rokok dalam kesehatan kita. Pertama sudah jelas bahwa rokok itu mengandung bahan bakunya dari zat-zat yang beracun dan itu menyebabkan banyak angka kematian di usia muda, yang maupun juga sampai anak-anak kecil pun tidak mengenal rokok dan mengalami banyak angka kematian dan kekerasan. Nah, menurut saya harusnya pemerintah Indonesia membatasi, walaupun memang rokok itu memang hak asasi manusia, belum ada undang-undang yang tertulis. Tapi sebaiknya saya bilang kebijaknya bangsa Indonesia pemerintah harus membatasi namanya penjualan produksi rokok itu dan harus dibuat undang-undang pasal-pasal siapa saja yang boleh memproduksi rokok. Harus ada aturan-aturan yang mulai berlaku. Memang susah untuk menghentikan produksi rokok karena rokok pun sudah ada dari sejak zaman dahulu dan sudah dikonsumsi dan itu menjadi suatu kebiasaan, suatu jadi lifestyle. Tapi menurut kami ini jadi habit yang tidak habit, jadi suatu kebiasaan yang buruk. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau pemerintah harus lebih tegas, tidak mementingkan hanya income-nya saja, keuntungan dari rokok tersebut, tetapi harus mementingkan kesehatan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Itu saja pendapat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan yang baik dan ada perubahan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Setelah dilihat dari kerugiannya, mungkin lebih baik untuk mengurangi produksi rokok atau meminimalisir jumlah perokok. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Saya silakan. Walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membatasi skor untuk merokok, membatasi peredaran rokok, menaikkan harga cukai hingga menyimpan rokok, namun kebijakan pemerintah tersebut mendapat pertentangan yang sangat keras dari para buruh, konsumen, dan industri pabrik rokok. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertentangan yang berat tentu saja dari pabrik rokok. Keuntungan yang bisa diperoleh langsung terhenti, alat-alat pembuat rokok pun menjadi tidak berguna. Bagaimana argumennya? Ini kan hanya membatasi produksi rokok, bukan berarti membersihkannya. Jadi mesin-mesin ini tetap akan digunakan. Kalau produksinya lebih sedikit, kemungkinan jumlah rokok seperti saya dan yang lain itu bisa berkurang. Dan apabila harga rokok dinaikkan, maka orang-orang juga bisa lebih berpikir untuk membeli rokok tersebut. Yang coba-coba sudah tergabung dengan rokok, tetap saja membelinya walaupun satu bungkus sudah 2 kali lipat harga berat. Beranggapan bahwa bangsa kita tidak akan pernah lepas dari rokok. Suatu yang sudah menjadi kebiasaan tentunya pasti sulit untuk dihilangkan. Intinya keinginan untuk berubah itu harus ada dalam diri kita. Kita lah yang berubah semua apa yang kita ingin hilangkan. Tentunya dalam hal